Oke, dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas 6 yaitu sistem hukum yang relevan dengan profesi teknik informatika dan kontrak proyek pengembangan perangkat lunak. Kelompok 1 beranggotakan yaitu saya sendiri, Naya Salsabila dengan akhiran NIM 0084, lalu ada teman saya Lordi Parihala dengan akhiran NIM 0365, dan ada teman saya Simili Panto dengan akhiran NIM 0117. Sistem hukum perlindungan data dan privasi. Sistem hukum perlindungan data mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dibagikan oleh organisasi yang menggunakan sistem informasi. Di Indonesia, regulasi utama dalam bidang ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU PDP nomor 27 tahun 2022. Profesional TI perlu memastikan bahwa setiap sistem yang dikembangkan telah memenuhi prinsip-prinsip keamanan seperti minimasi data, kontrol akses, enkripsi, dan pemisahan hak pengguna. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, atau pengolahan data tanpa dasar hukum yang sah. Contoh, seorang engineer sistem merancang aplikasi perbankan yang mewajibkan autentikasi dua faktor atau 2FA untuk melindungi data nasabah, menerapkan enkripsi AES untuk penyimpanan data sensitif, serta memisahkan hak akses admin dan user agar sesuai dengan UU PDP. Lalu ada Sistem Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sistem hukum ini mengatur validitas dokumen elektronik, tanda tangan digital, transaksi daring, keamanan komunikasi, serta aspek legal lainnya dalam penggunaan teknologi informasi. UU ITE juga mengatur bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa dan keabsahan kontrak digital. Profesional TI wajib memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat menjamin integritas dan autentikasi data sehingga informasi tidak dapat diubah tanpa jejak. Contohnya, seorang pengembang menambahkan fitur digital signature berbasis sertifikat elektronik dalam aplikasi pengarsipan dokumen agar dokumen kontrak yang ditandatangani secara digital sah secara hukum dan dapat dijadikan bukti di pengadilan. Selanjutnya, C. Sistem hukum hak kekayaan intelektual atau HKI. Profesional teknik informatika sering menghasilkan karya digital seperti perangkat lunak, desain UI UX, database, algoritma, dokumentasi teknis, dan karya digital lainnya. Semua karya ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta atau copyright. HKI melindungi merek dagang atau trademark seperti nama aplikasi, logo, dan identitas produk. Hukum HKI juga mengatur penggunaan library atau software pihak ketiga, termasuk kepatuhan terhadap lisensi software seperti GPI, MIT, Apache, Property License, dan sebagainya. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat membawa konsekuensi hukum yang serius bagi organisasi maupun individu. Contoh, seorang developer mematuhi lisensi MIT saat menggunakan library open source pada proyek internal perusahaan, serta mendaftarkan hak cipta perangkat lunak yang dikembangkan timnya untuk melindungi kode program dari plagiarisme. Selanjutnya D. Sistem Hukum Keamanan Cyber dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau PSE. Sistem hukum ini mengatur kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik dalam menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem. Ketentuan seperti PP 71 tahun 2019 menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan standar keamanan, menjaga ketersediaan layanan, enkripsi dan autentikasi, serta memiliki prosedur pelindungan terhadap serangan cyber. Profesional TI harus memahami prinsip-prinsip keamanan jaringan, manajemen risiko, hingga disaster recovery plan sebagai bagian dari pemenuhan hukum. Contoh,
Tim keamanan TI sebuah bank melakukan penetration testing rutin, memasang sistem intrusion detection, serta membuat rencana mitigasi bencana untuk memenuhi ketentuan keamanan cyber nasional. Baik, kita lanjut, yaitu sistem hukum kontrak dan perjanjian teknologi. Pengembangan perangkat lunak hampir selalu melibatkan kontrak formal antara klien dan penyedia jasa. Hukum kontrak menentukan ruang lingkup proyek atau scope of work, spesifikasi teknis, timeline, biaya, hak cipta aplikasi yang dibuat, hak dan kewajiban kedua pihak, serta ketentuan penyelesaian sengketa. Profesional teknik informatika harus memahami konsekuensi hukum dari setiap klausul, terutama terkait hak cipta software, kewajiban pemeliharaan, dan batas tanggung jawab atau liability. Contohnya yaitu dalam proyek pembuatan sistem inventory, kontrak menetapkan bahwa developer wajib melakukan maintenance selama 6 bulan setelah implementasi dan bahwa hak cipta kode program dialihkan kepada perusahaan pemilik proyek. Selanjutnya ada sistem hukum tindak pidana cyber atau cybercrime. Sistem hukum ini mencakup ketentuan mengenai akses ilegal, peretasan, pencurian data, malware, dan serangan cyber lainnya. Aspek ini diatur dalam Undang-Undang ITE dan KUHP berkaitan dengan tindakan yang merusak atau mengganggu sistem elektronik. Profesional TI harus memahami batasan etis dan hukum dalam aktivitas seperti pengujian keamanan, pemindahan port, maupun aktivitas digital forensik. Contohnya, yaitu seorang ahli keamanan cyber yang melakukan penetration testing wajib memperoleh izin tertulis dari klien untuk memastikan bahwa aktivitas pengujian tidak dianggap sebagai tindakan ilegal. Selanjutnya ada perjanjian kerjasama pengembangan perangkat lunak. Ini contoh aja. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, itu tanggal efektif atau oleh dan antara. Yang pertama ada sebuah nama perusahaan klien, yaitu suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di A, dalam hal ini diwakili oleh A selaku pihak klien. Dan poin kedua, nama perusahaan, pengembang atau developer, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkantor pusat di B, dalam hal ini diwakili oleh B selaku pihak developer. Para pihak selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak dan secara masing-masing disebut sebagai pihak. Lalu ada pasal 1 definisi. Dalam perjanjian ini, istilah-istilah tersebut memiliki makna sebagai berikut. Perangkat lunak atau software, sistem atau aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam lampiran A. Lalu kedua, dokumen kebutuhan BRD atau SRS, dokumen tertulis yang menjabarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak. Yang ketiga, milestone terhadap pengerjaan proyek yang dapat diukur seperti tercantum dalam lampiran B. Dan ada keempat, deliverables atau hasil keluaran yang wajib diserahkan oleh pihak developer sesuai jadwal dan spesifikasi. Dan kelima yaitu masa garansi, jangka waktu setelah serah terima akhir di mana developer wajib melakukan perbaikan bug tanpa biaya tambahan. Selanjutnya pasal 2 yaitu ruang lingkup pekerjaan. Yang pertama, pihak developer setuju untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan menyerahkan perangkat lunak sesuai dengan ruang lingkup kerja, fitur, dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran A. Scope of work. Lalu di kedua, semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan metodologi dan standar profesional, serta dibagi dalam milestone seperti tercantum dalam lampiran B, yaitu project milestone dan timeline. Pasal 3 yaitu jadwal proyek. Proyek dimulai sejak tanggal efektif dan diperkirakan selesai dalam jangka waktu sekian bulan, kecuali ada perubahan tertulis yang disetujui bersama. Dan poin kedua, setiap perubahan jadwal proyek harus disepakati secara tertulis oleh para pihak. Lanjut ke pasal 4, biaya dan pembayaran.
Ayat 1 pasal 4, total nilai kontrak proyek ini adalah sekian rupiah, diisi sesuai data termasuk PPN jika ada. Ayat 2, pembayaran dilakukan berdasarkan milestone sebagai berikut. 1. Milestone penandatanganan kontrak, sekian persen diisi sesuai data. Cara pembayaran transfer bank. Kedua, penyelesaian desain UI UX, sekian persen. Cara pembayaran transfer bank. Penyelesaian back-end dan front-end, sekian persen transfer bank. Dan UAT dan final acceptance, sekian persen transfer bank. Kelima, serah terima dan go live, sekian persen, diisi juga sesuai data, transfer bank. Lalu, 3, pembayaran dianggap selesai apabila dana telah diterima di rekening pihak developer dalam diisi sesuai data, sekian hari kerja sejak diterbitkannya invoice oleh developer. Pasal 5, hak dan kewajiban. Kewajiban pihak developer. A. Melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup yang disetujui. B. Menyediakan sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan proyek. C. Menyelesaikan bug fixing selama masa garansi tanpa biaya tambahan, di mana syarat garansi sesuai lampiran C. Lalu ada kewajiban pihak klien. Poin A, menyediakan informasi dan akses yang diperlukan tepat waktu. B, melakukan pembayaran sesuai jadwal dan ketentuan perjanjian. C, menanggapi review deliverables dalam jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual atau haki. Ayat 1, semua hak atas hasil pekerjaan perangkat lunak akan menjadi milik pihak klien setelah pembayaran penuh dan serah terima akhir. Ayat 2, pihak developer tidak akan mengklaim hak cipta atau deliverables yang diserahkan. Pasal 6, kerahasiaan. Para pihak wajib menjaga kerahasiaan semua data, dokumen, dan informasi yang berkaitan dengan proyek ini dan tidak boleh mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memberikan informasi. Pasal 7, perubahan ruang lingkup atau change request. Ayat 1, perubahan ruang lingkup pekerjaan harus diajukan secara tertulis dan disetujui oleh para pihak. Ayat 2, setiap perubahan mungkin berpengaruh pada biaya, jadwal, dan deliverables sesuai kesepakatan tertulis. Pasal 8, masa garansi dan pemeliharaan. Masa garansi adalah sekian lama, sekian bulan, mengikuti data, dan terhitung sejak final acceptance atau go live. Ayat 2, dalam masa garansi, pihak developer wajib memperbaiki bug yang dilaporkan sesuai definisi bug fix yang tercantum dalam lampiran C. 3, perubahan yang dilakukan klien setelah final acceptance yang bukan merupakan bug akan dikenakan biaya tambahan. Baik, kita lanjut ke pasal 9 mengenai pemutusan dan pengakhiran perjanjian. Ayat 1, perjanjian ini dapat diakhiri apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran material yang tidak diperbaiki dalam sekian hari sejak pemberitahuan tertulis. Ayat 2, dalam hal pemutusan, hak atas pekerjaan yang sudah dilakukan namun belum dilunasi tetap harus dibayar oleh pihak klien. Pasal 10 mengenai penyelesaian sengketa. Ayat 1, perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Ayat 2, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Jika tidak tercapai penyelesaian dalam 30 hari kalender, maka sengketa diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan pasal 11 ada lain-lain. Ayat 1, perubahan perjanjian hanya sah apabila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Ayat 2, perjanjian ini mengikat penerus dan pihak yang menerima hak dari para pihak. Dan yang terakhir ada penutup, di mana demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak, di mana pihak yang pertama ada pihak developer dan pihak kedua pihak klien, dengan nama, jabatan, tanda tangan, dan juga tanggal. Dan yang terakhir di sini ada lampiran, di sini ada contoh strukturnya, di mana lampiran A dapat berisi scope of work, yaitu deskripsi rinci, fitur, fungsi,
lingkungan teknis, serta spesifikasi kualitas. Dan lampiran B berisi milestones dan timelines, yaitu detail milestone, target tanggal penyelesaian, dan yang terakhir yaitu lampiran C berisi definisi bug dan garansi, yaitu kriteria bug, respon waktu, mekanisme pelaporan. Baik, jadi sekianlah presentasi kami dari kelompok 1 mengenai tugas 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.